mempersangkakan itu, itulah kehidupan teman-teman. Sama seperti yang saya alami sekarang gitu ya. Jadi bagian dari salah satu goal saya adalah tidur pun saldo rekening saya nambah. Dan itu enak banget teman-teman. Ditinggal tidur saldo rekening itu nambah. Tatapan semesta ini materi yang sangat powerful banget. Karena kalau teman-teman sudah memancarkan itu, jadi gini teman-teman, LOV, Law of Vibration, itu sebuah ketetapan, sebuah hukum alam. Hukum alam itu artinya percaya nggak percaya, suka nggak suka, mau nggak mau, orang yang hidup di alam akan mengalaminya. Ya, seperti teman-teman bertanding sepak bola itu. Misalkan nih, saya tahu peraturan sepak bola bahwa selain kiper itu tidak boleh megang bola gitu loh. Selain kiper ya, kecuali lemparan ke dalam saja. Nah, ternyata Bu Sumiati itu ikut main bola gitu ya. Bu Sumiati nggak tahu aturan bahwa selain kiper nggak boleh pakai tangan, tapi dia nekat di tengah lapangan megang bola gitu kan. Walaupun dia nggak tahu aturannya, kira-kira disemprit nggak? Melanggar aturan nggak? Kasih kartu kuning atau kartu merah nggak? Tetap dikasih. Jadi hukum alam itu teman-teman tahu nggak tahu, suka nggak suka, percaya nggak percaya, dipaksa mengalami, harus tunduk dengan hukum itu. Itu berlaku untuk hal positif dan hal negatif. Nah, terkait dengan materi hukum ketetapan semesta, sudahkah teman-teman sepanjang hari memancarkan bahwa harusnya semestalah yang melayani Anda? Ya. Siapa yang bangun pagi konsisten, bangun dengan kondisi, semesta sudah melayani saya. Matahari bentar lagi bersinar buat melayani saya. Udara sudah datang ke hidung saya buat saya bernapas. Uang-uang di rekening, uang-uang yang sekarang sudah mulai ngantri masuk rekening demi melayani saya. Dan itu yang terjadi. Ketika teman-teman mampu memprasangkakan itu, itulah kehidupan teman-teman. Sama seperti yang saya alami sekarang gitu ya. Jadi bagian dari salah satu goal saya adalah tidur pun saldo rekening saya nambah. Dan itu enak banget teman-teman. Ditinggal tidur saldo rekening itu nambah. Jadi bangun pagi itu setiap jam 9 admin saya bagian keuangan pasti ngupdate penambahan saldo rekening. Jadi bangun pagi saya beres-beres dan sebagainya, aktivitas ya kadang nggak rutin ya, saya kadang main sama anak dulu, kadang masuk ke kantor, kadang macam-macam gitu. Tapi saya tetap ngelihat, saldo rekening nambah lagi. Padahal apa? Ditinggal tidur. Karena apa? Uang yang melayani saya gitu loh. Prasangka saya begitu, yang saya pancarkan begitu, itulah kehidupan saya. Jadi hukum alam ini teman-teman tidak hanya cukup tahu ya. Oh, hukum alam gitu. Oh, kita tuh dilayani. Habis itu masih ngejar-ngejar uang, berarti Anda lepas dari hukum itu. Anda kena pelanggaran. Anda gagal untuk dilayani semesta. Karena apa? Enggak memancarkan lagi. Nah, jadi teman-teman rutinkan. Nah, kalau teman-teman untuk yang sudah ikut kelas offline, bisa jadi ada yang sudah ikut kelas offline lalu baru ikut online ya. Yang anchoring ketetapan semesta itu, yang posisi tangan begini, silahkan dipraktekkan sepanjang hari, tiap pagi. Gitu. Untuk apa? Untuk otomatis memancarkan. Karena itu kan pancarannya saya program dari bawah sadar. Jadi yang ikut kelas offline itu kan saya program di bawah sadar, hukum-hukum ketetapan semesta, yang dilayani semesta, dicintai semesta, dijagai semesta, didatangi keajaiban dan keberuntungan. Itu saya program memancar dari bawah sadar dengan mudah, hanya dengan menyatukan jari jempol dari jari telunjuk. Ketika disatukan gini langsung langsung meditasi cepet, langsung memancar pun. Itu kalau dirutinkan sepanjang hari, cek perubahan kehidupan, ya, cek perubahan finansialnya, gitu. Asalkan mau dipancarkan sepanjang hari, asalkan mau praktek. Karena ikut kelas pengembangan diri apapun kalau nggak dipraktekkan ya
nggak akan mengubah apa-apa, hanya dapat informasi saja gitu loh, hanya sekedar tahu. Nah, kalau teman-teman bisa memancarkan sepanjang hari dengan mandiri, boleh. Kalau ada yang pengen diprogramkan di bawah sadar, ya silahkan datang kelas offline, karena untuk anchoring itu kita harus ketemu gitu loh. Saya bawa ke gelombang bawah sadar, saya pandu untuk memancarkan kuat. Ketika pancaran sudah kuat, saya kunci, lalu teman-teman bisa mengulang sendiri di rumahnya dengan begitu. Itu langsung set, langsung pancarannya bum gitu. Nah, itu kalau rutin sepanjang hari, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, itulah yang terjadi dalam kehidupan. Jadi hukumnya sudah ada. Ini bukan teori kemarin, bukan teori penemuan seorang ilmuwan, tapi ini adalah ketetapannya. Itu ya. Oke. Lalu the power of present. Nah, siapa yang di sini masih suka suka khawatir? Saya tuh orangnya suka khawatiran gitu. Ya, saya orangnya suka khawatiran gitu. Enggak. Atau saya jawab dulu pertanyaan sesuai dengan tema yang saya bahas dulu ya. Ini dari Kak Edi nih. Kalau main saham itu sesuai dengan kehendaknya secara vibrasi, apakah power atau force? Main saham itu sesuai dengan kehendaknya secara vibrasi, maksudnya gimana? Ya. Kalau menanyakan main saham vibrasinya force atau power, itu tergantung yang main. Ya. Tergantung yang main. Kalau mau menanyakan vibrasinya force atau power. Contohnya misalkan kayak beli barang, vibrasinya force atau power. Beli barang itu kan peristiwanya, itu vibrasinya force atau power. Kalau takut kehilangan uang, takut uangnya habis, berarti force. Tapi kalau waktu beli barang bersyukur saya bisa memberikan kontribusi, saya bisa memberikan gaji untuk karyawannya, untuk pemilik tokonya dan sebagainya, saya bisa berbagi rezeki, ya ada vibrasinya power. Nah, main saham vibrasinya apa gitu loh. Main saham itu peristiwanya, vibrasinya apa yang tahu Anda sendiri gitu. Oke, Kak Abid Aziz, setelah kesadaran semesta berapa hari ini melihat kupu-kupu yang berterbangan? Apakah itu jawaban semesta? Ya. Kalau sering didatangi hewan, itu artinya satu, energi Anda semakin besar, yang kedua, Anda semakin selaras dengan semesta. Jadi frekuensi Anda semakin halus. Hewan itu kan maunya kan mencoloknya kemana? Ke pohon, ya, ke bebatuan, ke hal-hal yang berbau natural. Nah, ketika teman-teman didatangi hewan-hewan liar, bukan hewan buas ya, nanti didatangin ular, wah ini saya selaras gitu kan. Tapi hewan-hewan seperti kayak kupu-kupu, kayak belalang, kayak burung-burung dan sebagainya, itu tandanya Anda vibrasinya mulai bagus, energinya mulai besar dan mulai selaras gitu.